Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Kali ini kita sudah di pertemuan ke-13 ya untuk kelas ekonometrika. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi secara singkat saja ya, sangat singkat. Materi kita kali ini adalah masih terkait dengan asumsi klasik ya, dimana topik kita adalah linearitas dan normalitas data. Saya sudah siapkan bahannya ya. Nah, namun sebelum kita mulai, saya menghimbau kepada kalian semua ya untuk mencegah penyebaran COVID-19. Saya sangat berharap kalian stay home ya, di rumah aja. Jangan kemana-mana dulu sementara waktu ya, apalagi ke tempat-tempat yang ramai, misalnya ke pasar ya dan sebagainya. Oke, topik kita kali ini seperti yang saya sebutkan tadi adalah terkait dengan linearitas dan normalitas. Nah, perlu kalian ketahui bahwa asumsi klasik itu ya, itu ada 4 kan kemarin. Ada linearitas dan normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Namun 3 poin yang paling penting dalam asumsi klasik yaitu pertama itu multikol, hetero, dan autokorelasi. 3 poin ini sangat penting ya. Kenapa? Karena dampaknya ini akan sangat besar terhadap estimasi atau pendugaan model kita nanti kalau misalnya asumsi ini tidak dipenuhi. Untuk linearitas dan normalitas ya, linearitas itu seharusnya dalam model kita sejak awal itu harus sudah linear ya. Cuman kalau kita belum terlalu yakin gitu kan dengan data kita, tidak ada salahnya kita melakukan pengujian terhadap linearitas dan normalitas model kita ya. Oke, singkat saja pengertian linear ya, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, itu mengacu kepada apa? Linear dalam variabel dan linear dalam parameter ya. Nah, dalam model regresi itu linearnya harus dalam parameter kan ya. Kalau dia tidak linear dalam variabel tidak apa-apa, misalnya dia fungsinya fungsi kuadrat atau fungsi kubik tidak apa-apa ya, yang penting dia linear dalam parameter. Kita sudah belajar itu ya. Nah, linear merupakan asumsi awal yang seharusnya ada dalam model regresi. Ini yang saya bilang tadi, kenapa asumsi linearitas ini tidak begitu pokok ya. Karena dari awal seharusnya kita sudah mengasumsikan bahwa model kita itu sudah linear dalam variabel maupun dalam parameter. Nah, ini saya ulang kembali ya yang sudah kita pelajari kemarin. Saya rewind kembali bahwa contoh ya, ini adalah contoh non-linear dalam variabel dan contoh non-linear dalam parameter ya. Kalau non-linear dalam variabel di mana ekspektasi dari Y kondisional terhadap X itu sama dengan beta 0 plus beta 1 X kuadrat. Nah, ini dia variabelnya tidak linear karena Y-nya itu fungsi biasa gitu ya, kemudian X-nya itu fungsi kuadrat, Y-nya fungsi linear, X-nya fungsi kuadrat. Ini tidak linear dalam variabel. Nah, dalam model regresi ini dibolehkan ya, cuman nanti estimasinya akan sangat repot ya, agak susah dibandingkan kalau misalnya variabelnya itu juga linear. Kemudian contoh non linear dalam parameter ya, ini Y misal kondisional terhadap X itu sama dengan beta 0 plus beta 1 kuadrat ya X.
Di sini beta 0-nya itu fungsi linear biasa, beta 1-nya itu dia kuadrat. Nah, ini yang disebut dengan non-linear dalam parameter. Ini yang tidak boleh dilakukan di dalam model regresi. Ya, yang dimaksud dengan linear dalam kata regresi adalah linear dalam parameter. Kemudian, nah, yang penting itu juga adalah bagaimana cara kita melakukan pengujiannya, kan? Pengujian linearitas itu. Ya, uji linearitas dapat dengan mudah dilakukan sebenarnya, ya, pada model regresi linear sederhana. Itu kita tinggal membuat scatter diagramnya saja dari variabel bebas dengan variabel independennya. Ini kita buat plotnya, kita plotkan, ya. Kalau misalnya dia linear, maka grafiknya itu biasanya dia akan membentuk garis lurus, ya. Bisa itu ke bawah maupun ke atas. Oke. Kemudian untuk regresi linear berganda, pengujian terhadap linearitas dapat menggunakan Ramsey reset test. Nah, ini yang akan saya tunjukkan ke kalian nanti di EFUSE, gitu ya. Bagaimana caranya melakukan pengujian terhadap linearitas suatu model, ya. Nah, untuk normalitas data, yang dimaksud dengan normalitas dalam regresi linear dengan teknik pendugaan OLS atau ordinary least square itu adalah residual atau faktor gangguan dari model tersebut berdistribusi normal. Jadi normalitas di sini bukan untuk data variabel bebas ataupun variabel terikatnya, tapi untuk residual dari model yang kita bangun itu, apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Ya, jadi ingat, ini bukan untuk variabel bebas ataupun variabel terikat. Berbeda kalau kita misalnya melakukan analisis inferensia dalam analisis t-test atau misalnya di analisis korelasi gitu. Itu dia variabelnya, normalitasnya itu adalah normalitas untuk variabel bebas ataupun variabel terikat. Nah, untuk melakukan pengujian apakah faktor gangguan tadi atau residualnya itu terdistribusi normal atau tidak, kita dapat menggunakan Jarque-Bera test namanya, ya. Ini juga sudah disediakan di EFUSE, ya. Jadi kita bisa melakukan pengujian normalitas itu secara mudah. Nanti akan saya tunjukkan caranya. Oke. Nah, ini hanya langkahnya, ya, langkah-langkah di EFUSE, ya. Supaya kalian lebih mudah, kalian bisa mengulang-ulang video ini nanti, tinggal tonton saja, ya. Ini ada langkah-langkahnya. Kemudian keputusan untuk menentukan apakah faktor gangguan atau residual itu terdistribusi normal atau tidak, itu, ya. Secara sederhana kita bisa membandingkan nilai probabilitas JB atau Jarque-Bera hitung dengan tingkat alfanya, ya. Ya, seperti biasa dalam pengujian hipotesis. Oke. Nah, oke, sampai di sini singkat saja. Saya akan lanjutkan ke prakteknya gimana, ya. Di EFUSE itu gimana caranya kita menguji linearitas suatu model ataupun menguji apakah residual kita itu terdistribusi secara normal atau tidak, ya. Oke, di sini saya sudah punya model, ya. Ini adalah model PDB. Ini regresi linear berganda. Dan satunya lagi itu model ayam geprek, ya. Ini model regresi linear sederhana. Kita kan tadi mau menguji apakah model ini linear atau tidak, kan, ya. Sini saya sudah siapkan modelnya. Nah, ini adalah model kita. Tadi kita menggunakan apa untuk menguji apakah model kita itu linear atau tidak? Menggunakan Ramsey reset test, kan. Langkahnya, ya, perhatikan, kita tinggal pergi ke view, kemudian stability diagnostic, pilih Ramsey reset test, ya. Kita oke. Nah, perhatikan di sini
Di sini ada nilai F start ya dengan probability 0,5714. Jadi pengujiannya itu seperti biasa, kita hanya membandingkan antara nilai F start ini dengan alfa yang kita gunakan. Misalnya alfa itu 5% atau 0,05. Di sini 0,5714 ini lebih besar dari 0,5, maka kesimpulannya adalah ya terima H0 ya dan tolak H1. H0-nya apa? Hipotesis H0-nya itu adalah model bersifat linier ya. Kemudian H1-nya itu model tidak linier. Jadi kalau kita tolak H1 dan terima H0, maka model kita itu bisa kita simpulkan dia sudah linier ya. Nah, caranya begitu, sangat mudah ya. Kalian ke view, kemudian stability diagnostic, pilih Ramsey reset test. Ini kalau model kita itu adalah regresi linier berganda. Lalu gimana caranya kalau misalnya model kita itu adalah regresi linier sederhana? Tadi tinggal kita bikin scatter plotnya kan ya. Kita tinggal bikin scatter plotnya. Nah, ini adalah model yang linear regresi sederhana. Dualnya, yang merah itu actualnya dan yang hijau ini adalah fitted-nya ya. Kita lihat di sini yang actual dan fitted-nya itu. Dia grafiknya itu tidak membentuk garis lurus kan, tapi dia semacam bergelombang gitu ya. Nah, dari grafik ini kita sebenarnya sudah bisa memastikan bahwa model ini dia tidak linier dalam variabel ya, karena kita lihat grafiknya itu dia bergelombang. Kemungkinan ini adalah fungsi kubik ya, bukan fungsi linier. Nah, oke, untuk mendeteksi atau melihat apakah model regresi linier sederhana itu linier atau tidak, caranya seperti itu ya. Kemudian tadi kan kita juga membahas terkait dengan normalitas ya. Nah, untuk menguji normalitas data kita kan tadi menggunakan Jarque-Bera test. Caranya gimana? Di Evius. Nah, saya contohkan lagi ya. Ini saya buka data model pengangguran tadi ya. Untuk melihat normalitas residual itu kita tinggal ke view lagi, pilih residual diagnostic. Di sini ada histogram normality test ya. Kita klik, kita lihat di sini nilai Jarque-Beranya 0,177 dan probabilitasnya itu adalah sebesar 0,915 ya. Jadi idenya juga sama kan, teknik pengujiannya itu atau pengambilan kesimpulannya itu masih sama. Kita bandingkan probabilitas ini dengan alfa 5% misalnya ya, ini lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah kita tolak H1 dan terima H0. Maka H0 nya apa ya? Hipotesis 0 nya itu adalah data terdistribusi normal, H1 nya itu data tidak terdistribusi secara normal ya, maksudnya residualnya ya. Maka kalau kita terima H0, kita bisa menyimpulkan bahwa data residual dari model kita itu terdistribusi secara normal ya. Jadi model pengangguran ini itu residual atau faktor gangguannya itu sudah normal ya. Jadi model ini sudah memenuhi secara umum ya, sudah memenuhi asumsi klasik. Oke. Nah, saya kira cukup segitu saja untuk penjelasan terkait dengan linearitas dan normalitas data. Ya, kita masih ada 2 pertemuan. Mudah-mudahan 2 pertemuan itu bisa kita bahas ke topik yang lain ya.
Jadi asumsi klasik sudah selesai. Nanti saya sudah sampaikan kan di kelas untuk tugas UAS. Saya minta kalian membuat makalah individu ya, makalah individu, dan analisisnya itu menggunakan data time series, namun asumsi klasiknya sudah harus dikeluarkan semua, yaitu nanti untuk paper UAS. Untuk yang tugas beberapa pertemuan ini ya, saya nanti akan informasikan di Google Class ya, nanti ada tugasnya. Oke, dari 2 atau 3 pertemuan ini nanti itu akan ada tugas lanjutan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya share video ini kalau dirasa bermanfaat ya. Siapa tahu kalian memiliki teman yang juga backgroundnya sama dan kira-kira membutuhkan ilmu dari video ini ya. Silakan di share, dan jangan lupa yang belum subscribe tolong di subscribe ya, supaya kalau ada video-video baru kalian tidak ketinggalan. Oke, sampai jumpa ya. Jangan kemana-mana, di rumah aja, stay home dan stay healthy.